saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah polisi di Muara Lawa, Kutai Barat dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang sakit dan terjebak banjir. Diduga hendak memperkosa seorang janda, seorang duda di Kabupaten Berau dilaporkan ke polisi. Berbagai persiapan dilakukan panitia jelang Festival Ketupat di Samarinda Seberang. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Sepaku Penajam Pasir Utara masih berlangsung hingga sekarang. Saat ini sebagian dari bangunan tersebut sudah dimanfaatkan, sedang sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan penyelesaian. Sementara untuk keamanan wilayah IKN, Kodam 6 Mula Warman memastikan kekuatannya akan terus ditingkatkan. Bahkan Mabes TNI sudah menyiapkan Kodam baru yang dilengkapi dengan 5 Batalion Teritorial Pembangunan atau BTP. Terkait kelengkapan batalion tersebut, Panglima Kodam menyatakan hal tersebut menjadi wewenangnya Mabes TNI. Namun untuk jumlah personel di tiap batalion akan diisi sebanyak 1.196 prajurit. Saat ini kami tentunya siap untuk mendukung IKN. Kami akan memanfaatkan apa yang sudah ada di kita sekarang. Tapi semuanya kalau sudah rencana itu semuanya dari Jakarta. Konsep tentang pengamanan, konsep tentang alutsista tentunya itu tidak independen Kodam yang melakukan. Tapi semuanya ada policy-nya dari Jakarta. Kami hanya melaksanakan. Kami hanya menerima perencanaan dari markas besar bahwa di sini akan dibangun batalion PP. Tapi kebutuhan jumlah personel dan ini sendiri belum diketahui ya? Satu batalion memang dibicarakan kurang lebih 1.196. Sejauh ini proses pembangunan IKN masih berjalan aman dan lancar. Situasi tersebut terus diharapkan hingga aktivitas pemerintahan sudah berjalan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan Penajam Pasir Utara inilah yang dimanfaatkan petugas saat libur Lebaran 1446 Hijriah. Tujuannya yakni untuk mengurangi kemacetan pada jalur keluar dan masuk wilayah Balikpapan maupun Penajam Pasir Utara. Dari upayanya tersebut, petugas mengklaim arus lalu lintas mampu diatasi, meski jumlah pengguna jalan meningkat tajam dari hari-hari biasa. Wadir Lantas Polda Kaltim menyatakan, pemanfaatan jembatan Pulau Balang dan jalan tol IKN ini sangat diperlukan. Tujuannya untuk meminimalisir angka kemacetan di sepanjang jalur mudik terutama kawasan Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Dengan memanfaatkan jembatan dan jalan tol tersebut, para pemudik pun bisa lebih cepat tiba di tujuan. Hasil pengamatan kami dan koordinasi dengan instansi terkait, di Kalimantan Timur ini kan kebanyakan orang pendatang, khususnya orang Jawa sama Bugis. Jadi pada saat H-3 itu banyak orang keluar. Untuk tingkat kemacetan di tahun 2025 operasi ketupat di Kalimantan Timur ini sangat landai. Karena apa? Kemarin di tol kilometer 13 itu dibuka. Itu sangat membantu untuk mengurai tol IKN ya. Tol IKN itu sangat membantu untuk mengurai kemacetan di Kalimantan Timur khususnya.
Sejatinya, tol IKN dan jembatan Pulau Balang ini hingga saat sekarang masih belum dibuka untuk umum. Namun, dalam kondisi tertentu, pemanfaatan jembatan tersebut sangat diperlukan untuk memperlancar arus lalu lintas. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kabar menggembirakan diterima oleh petani sawit di Kabupaten Berau, menyusul kenaikan harga tandan buah segar atau TBS. Meski naiknya tidak terlalu tinggi, namun ini dinilai menguntungkan bagi petani. Sekretaris Dinas Perkebunan Berau menyatakan harga tertinggi TBS di wilayah Berau berada di kisaran Rp3.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp200 dari harga sebelumnya. Disebutkannya bahwa kenaikan harga biasa dipengaruhi permintaan. Jika permintaan minyak sawit meningkat, maka harga buah sawitnya ikut melonjak. Kisarannya di 3.000. 3.000 ya Pak ya? 3.000 per kilo. TBS ya, tanda buah segar. Tapi karena sekarang ini produksi sawit itu mengalami penurunan, sementara permintaan misalnya CPO itu tinggi, akhirnya harga menjadi naik. Nah, itu yang membuat memang kondisi harga itu lebih bagus. Jadi salah satu indikator untuk naiknya harga TBS itu adalah harga CPO naik. Kalau harga CPO naik berarti harga TBS itu insya Allah. Meski terjadi peningkatan, namun Dinas Perkebunan juga mengingatkan petani untuk tetap waspada. Itu karena harga tandan sawit ini sewaktu-waktu bisa berubah secara drastis. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seperti inilah suasana kampung ketupat Samsep alias Samarinda Seberang. Sejumlah warga terlihat menjemur daun nipah yang akan dibuat ketupat. Jemuran ini terlihat mencolok karena diletakkan di tepi jalan. Bahkan sebagian di antaranya menutup ruas jalan. Pemandangan seperti itu ternyata rutin dijumpai, terutama saat hari panas. Itu karena sebagian warga memiliki aktivitas sebagai pembuat ketupat. Setelahnya, ketupat-ketupat tersebut dijual ke pasar dengan harga bervariasi. Untuk kali ini, suasana kampung terasa berbeda setelah sejumlah warga menyusun rencana besar, yakni Festival Ketupat. Meski rencana tersebut belum disebarkan, namun sudah bocor di masyarakat. Dalam festival tersebut, panitia akan membagikan 2.500 porsi ketupat dengan dilengkapi berbagai menu. Selain makan ketupat, festival ini pun diramaikan dengan sejumlah lomba tradisional. Dari segi teknis, insya Allah kami hari Rabu ini akan mengadakan rapat besar dari masing-masing seksi nanti yang harus memiliki peranan. Nah, insya Allah proposalnya juga akan dilaksanakan besok. Udah harus disebar, baik dari kepanitiaannya juga sendiri nanti. Untuk kelancarannya apa saja yang mesti harus dipersiapkan dan baik dari segi teknis dan persiapannya itulah. Festival Ketupat tahun 2025 ini akan digelar dari mulai tanggal 25 hingga 27 April. Panitia berharap kegiatan ini mampu mengenalkan kampung ketupat ke berbagai daerah. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Samarinda. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini.
Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.